COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus jenis baru disebut SARS-CoV-2. Coronavirus ini merupakan keluarga besar virus menyebabkan penyakit ringan sampai penyakit berat, mulai dari pilek sampai penyakit serius seperti MERS dan SARS. WHO mengatakan bahwa COVID-19 menular melalui orang yang terinfeksi coronavirus. Virus tersebut menyebar melalui droplet yang keluar saat batuk atau bersin. Droplet yang mengandung coronavirus dapat mendarat di permukaan benda yang mungkin disentuh oleh orang yang sehat. Jika di tangan orang yang sehat terdapat coronavirus dan kemudian menyentuh hidung atau mulut atau mata, maka orang tersebut akan terpapar coronavirus. Berikut adalah hal yang harus dilakukan dan jangan dilakukan pada saat pandemi COVID-19. Hal yang harus dilakukan, yang pertama adalah sebelum menyentuh area wajah, cuci tangan terlebih dahulu dengan sabun selama 20 detik. Jika tidak ada sabun, bisa menggunakan hand sanitizer untuk sementara waktu. Lalu yang kedua, tetap di rumah saja, kecuali jika ada keperluan penting seperti membeli kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, gunakan masker kain saat keluar rumah, baik dalam kondisi sehat maupun sakit. Masker N95 hanya digunakan untuk petugas kesehatan yang bertugas saja. Lalu yang keempat, jika ingin batuk atau bersin, gunakan lengan bagian dalam untuk menutup mulut atau dapat menggunakan tisu lalu buang ke tempat sampah. Lalu yang kelima, jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain. Lalu yang keenam, jika ada gejala seperti demam, batuk tidak berhenti, serta sesak nafas pada dada, segera hubungi call center 119 agar segera mendapat pertolongan pertama. Jangan gunakan sarung tangan lateks kecuali bagi petugas kesehatan, karena sarung tangan lateks tidak menjamin kita bebas tertular dari virus corona. Cara yang lebih baik adalah dengan cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Dilarang menyebarkan berita hoaks atau berita yang belum kita ketahui kebenarannya. Keempat, dilarang panik buying atau membeli barang-barang kebutuhan secara berlebihan. Belilah barang-barang kebutuhan secukupnya agar kita dapat mengurangi kerugian karena panik buying dapat menimbulkan harga-harga kebutuhan naik. Cara yang pertama yaitu tuang sabun di telapak tangan. Seperti ini, 1, 2, 3, lalu ke punggung tangan, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Lalu karena ujung jarinya banyak yang belum terkena sabun, maka 1, 2, 3, 1, 2, 3. Lalu putar ibu jari, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Lalu putar jari-jari tangan, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Lalu putar pergelangan tangan, lalu bilas dengan air yang mengalir. Saat ini kita semua tahu, kita diwajibkan dan diharuskan untuk memakai masker ketika hendak keluar rumah. Baik dalam keadaan kondisi tubuh kita sehat maupun tidak bergejala. Menggunakan masker kain saat keluar rumah itu dapat membantu mencegah penebaran COVID-19. Penggunaan masker kain minimal 3 jam. Cuci masker kain dengan menggunakan air panas atau deterjen, tetapi tidak menggunakan cairan disinfektan. Selanjutnya, hal yang paling penting, jangan lupa selalu cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Nah, selama pandemi COVID-19 ini, kalian pernah gak sih kayak ngalamin hal-hal berikut ini? Seperti perasaan cemas, tidak nyaman, khawatir, gelisah, takut, sedih, bingung. Kalian itu gak usah khawatir dalam perasaan tersebut, karena perasaan ini merupakan reaksi normal dalam situasi tidak normal seperti ini, ya dalam wabah COVID-19 sekarang ini. Nah, kalian mau tahu gak tips yang harus kalian coba biar ngilangin perasaan tidak nyaman tersebut? Nah, tips yang pertama, batasi dan pilihlah informasi dari sumber terpercaya seperti WHO, Kemenkes, maupun laman kesehatan setempat. Dan yang kedua, lakukanlah social media distancing. Dan yang ketiga,
Jaga jarak dan batasi akses dengan media sosial, yaitu dengan mengurangi konsumsi waktu saat memegang telepon seluler kalian, atau gunakanlah fitur mute pada aplikasi yang ada pada handphone kalian jika kalian merasakan cemas. Tips yang selanjutnya yaitu tips yang keempat, yaitu bagikan cerita positif. Kenapa sih teman-teman kita harus membagikan cerita positif? Karena kalau kita membagikan cerita yang negatif, itu akan menimbulkan rasa stres pada diri seseorang. Nah, rasa stres itu berpengaruh pada sistem imunitas kita. Jadi kita tuh harus menyebarkan berita-berita positif melalui cerita-cerita pasien yang sudah sembuh dari COVID-19. Tips yang kelima yaitu lakukan olahraga dan menjaga asupan makanan gizi seimbang. Kesehatan fisik tuh sangat penting teman-teman, apalagi kalau kita lagi dalam keadaan stres. Nah, salah satu cara menurunkan tingkat stres itu dengan melakukan olahraga ringan dan juga menjaga asupan makanan gizi seimbang. Tips yang selanjutnya yaitu tips yang keenam. Tips yang keenam ini zikir dan sholat. Pada saat keadaan kayak gini, kita tuh sering banget ngerasa cemas, terus memikirkan hal-hal buruk tentang COVID. Terus sampai kita tuh merasa gelisah banget. Nah, zikir dan sholat ini menjadi salah satu cara untuk menenangkan hati dan pikiran kita. Itu jauhkan stigma. Pandangan negatif tentang COVID-19 itu bukan hanya menimpa pasien COVID-19 saja, tetapi juga menimpa para tenaga kesehatan. Nah, jadi kita tuh harus tetap memberikan dukungan positif kepada pasien COVID-19, terus keluarganya juga, dan pastinya harus tetap mensupport para tenaga kesehatan. Yang pertama itu mandi dengan air panas. Nah, faktanya suhu tubuh kita akan tetap normal sekitar 36,5 sampai 37 derajat Celcius walaupun kita mandi menggunakan air yang suhunya lebih tinggi dari suhu tubuh kita. Sedangkan menggunakan air panas itu bisa menyebabkan kulit kita menjadi terbakar. Bawang putih. Nah, faktanya bawang putih emang makanan yang sehat dan memiliki bahan antimikroba. Tapi belum ada riset atau penelitian apapun yang membuktikan bahwa mengkonsumsi bawang putih bisa mencegah COVID-19. Lalu yang ketiga, menaruh amoxicillin di dalam tandon air. Nah, faktanya COVID-19 sendiri itu adalah infeksi yang disebabkan oleh virus. Sedangkan antibiotik seperti amoxicillin dan sejenisnya itu adalah obat yang digunakan untuk mengatasi infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Ayah kapan pulang? Ayah kapan pulang? Saya tidak bisa. Ayah cuma bisa sabar, nak. Ayah sedang bertugas. Kalian semua pasti yakin pandemi ini ingin cepat berakhir. Makanya minta tolong. Sayangi keluarga kalian. Jangan lagi berkumpul, apalagi kalian mudik. Jangan berkumpul, jangan mudik, tetap di rumah saja. Sayangi diri Anda, sayangi keluarga Anda. Saat semua menghilang, kau tetap setia menjaga. Kau berkorban tanpa suara demi senyum yang lain. Saat semua tertidur, kau terjaga sepanjang waktu. Lupakan lelah ragamu demi raga yang lain.
Dunia telah tersenyum melihat kau bertaruh nyawa, tak pedulikan yang kau punya demi raga yang lain. Engkau pahlawan dunia, Tuhan yang kan membalas semua jerih lelah yang tak ternilai demi raga yang lain. Mari teman-teman, kita cegah virus corona ini atau COVID-19 dengan cara memakai masker ketika keluar rumah, dan jika ada urusan mendesak dan mengharuskan kamu untuk keluar rumah, tetap pakai masker kainnya dan jaga jarak minimal 1 meter. Semoga menjadi pesan yang bermanfaat bagi kita semua dan menjadi informasi yang positif agar kita tidak mudah percaya dengan hoax, serta selalu pastikan hanya mendengarkan informasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dari pemerintah. Untuk kalian para pahlawan yang tidak pernah terukur jasanya, terima kasih para medis atas dedikasi kalian yang tidak pernah terbayangkan beratnya. Cepat pulih Indonesiaku. Untuk seluruh petugas medis yang bertugas pada saat pandemi COVID-19 ini, terima kasih. Kalian adalah pahlawan bagi kami. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh dokter dan tenaga medis lainnya yang telah berjuang di baris terdepan dalam penanganan COVID-19 ini. Kalian semua sesungguhnya adalah pahlawan bangsa. Dan untuk teman-teman lainnya, kita bantu mereka dengan cara tetap di rumah. Semangat selalu untuk semuanya. Stay safe, stay positif, di rumah aja. Semangat berjuang tim medis, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bersama kita lawan corona. Bersama kita di rumah aja.